Sekitar 60% dari 3058 atau ekivalen dari sekitar 1865 memerlukan perhatian khusus. Makanya ke depan kita tidak boleh lagi bicara secara kuantitatif. Makin lama ini persyaratan-persyaratan minimum sekalipun itu betul-betul harus mendapatkan perhatian. Swasta karena membiayai sendiri, maka mereka harus lincah, tidak bisa terlalu diberikan banyak rambu-rambu. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat beda lagi kan. Perguruan tinggi swasta yang model begini survive, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan banyak sarjana, yang semua itu kita bangga kalau sarjana Indonesia itu setiap anak itu sarjana kan bangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara sekalian, selamat datang pada program kami Presiden Eksekutif Club, sebuah ajang berkumpulnya para tokoh-tokoh bangsa untuk berbincang-bincang, memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa Indonesia. Telah hadir ya kali ini teman saya Profesor Thomas Suyatno. Selamat datang Mas. Suwun Pak. Biasa temani Mas Darmono. Dua-duanya ini adalah praktisi pemikir pendidikan, di samping kita tahu nih pengusaha. Nah sekarang saya mau ngomong gini Prof. Thomas. Pertama sebelum saya mulai, Prof. Thomas ini ya sebagai pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Dan salah satu jabatannya, karirnya itu sebagai rektor. Hanya pindah kampus-kampus, tapi rektornya yang tetap gitu. Luar biasa gitu. Jadi tepat kalau kita menghadirkan Pak Thomas ini. Kita ingin bicara dua hal. Satu, konsep kampus merdeka. Tapi yang kedua, kita ingin punya gambaran situasi, kondisi, prospek perguruan tinggi swasta di Indonesia itu seperti apa. Karena saya sendiri kalau bicara perguruan tinggi swasta ini mendua pikiran saya. Satu, saya apresiatif bahwa rakyat itu punya komitmen, punya keinginan, partisipasi, mencerdaskan rakyat, mereka membangun. Dan ini bisa kita maklumi karena negara ini anak kandung masyarakat. Dan sebelum negara lahir, masyarakat biasa membangun dunia pendidikan, misalnya pesantren dan sebagainya. Nah, tapi problemnya adalah bagaimana partisipasi rakyat yang begitu banyak itu mengontrol mutunya. Di antara mereka ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kalau ingin cari kampus yang bagus, ya swasta. Nanti biar Mas Darmono sebagai pendiri kampus swasta ini juga ikut partisipasi. Bisa nggak memberikan gambaran singkat dulu, Mas? Perguruan tinggi swasta Indonesia itu seperti apa gambarannya? Baik, Prof. Komarudin, Bapak Darmono yang saya hormati. Jadi terima kasih kesempatan berjumpa dengan para tokoh-tokoh bangsa ini, cendekiawan ulung. Ini bukan hanya cendekiawan tapi usahawan. Secara umum kami sampaikan bahwa perguruan tinggi swasta di tanah air ini persisnya jumlahnya 3058. Kalau negerinya? Negerinya itu kalau secara keseluruhan punya kementerian, lembaga dan lain sebagainya, itu semuanya itu sebetulnya ada 4.321. Oke, seimbang ya, kurang lebih. Masih lebih banyak Bapak, masih lebih banyak PTS, tentu jauh lebih banyak PTS-nya itu. Nah, dari 3058 ini karena terus-menerus kami rapat di kementerian, tanggal 16 kami rapat lagi. Sekitar 60% dari 3058 atau ekivalen dari sekitar 1865 memerlukan perhatian khusus. Karena ya tadi Bapak udah bicara soal secara kuantitatif bukan main banyaknya. Wong di China yang penduduknya 1,5 miliar nyatanya hanya cukup 2.800 perguruan tinggi seluruhnya toh, Prof. Amerika lebih sedikit lagi,
Padahal penduduknya juga melebihi kita, nomor 3 dia, kita nomor 4. Nah jadi dari 60% tadi yang perlu kita dalam tanda petik kita sehatkan, itu bahkan masih ada lagi yang sekitar 1270. Dulunya situ 271, selama 4 bulan bagus 1, jadi masih 1270. Ini yang mendesak segera mendapatkan pertolongan. Bagi saya sebagai Ketua Umum ABPDSI, tentu saja prinsip Prof, kami tidak menghendaki PTS ditutup. Ah, sebentar, ibarat tubuh ya, penyakit tadi, bisa nggak dijelaskan apa jenis penyakitnya itu apa saja sehingga akut tuh? Iya, maaf saja. Pertama-tama terjadi booming dulu pembangunan. Ya. Kemudian juga investasi keras yang luar biasa. Pada saat itu relatif izin-izin yang diberikan itu Mudah. longgar. Ya. Longgar. Sehingga persyaratan-persyaratan ya sudah longgar. Ya. Akhirnya banyak orang mendirikan pendidikan karena mudahnya syarat. Padahal mestinya untuk kampus yang betul-betul bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara itu harus memenuhi kualifikasi minim untuk Bapak itu. Apa persyaratan yang selama ini dianggap lemah sehingga menurunkan kualitas PTS itu? Antara lain pasti sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Kedua, dosen-dosen. Ya. Yang mestinya dosen itu harus mempunyai kualifikasi tertentu. Ya. Karena bagaikan air di dalam gelas, itulah ilmu yang dimiliki oleh seorang pendidik, oleh seorang dosen. Jika isi air di dalam gelas itu hanya setengah, dituangkan ke peserta didik, kan tetap ada yang netes, Prof. Sehingga setengah itu juga menjadi kurang. Pada saat itu juga karena begitu banyaknya, Prof. Dulu itu terus terang swasta aja lebih dari 4.000 dulu. Nah, sekarang sudah bertahun terakhir ini kurang sehingga sekarang persis 3.058. Dari sarana dan prasarana pendidikan itu yang pada saat itu ya sudah bisa kontrak dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi tempat praktikum, Prof. Jadi lab-lab itu yang terus terang tadi Pak Dar itu ngendiko kalau orang mau belajar renang, tapi kolam renangnya nggak ada, hanya teori-teori saja, ya dia nggak bisa renang-renang, teori saja. Gini Pak Thomas, kalau hukum pasar itu kan ada supply ada demand. Betul. Jadi begitu banyak itu kan berarti karena demandnya banyak dan mungkin masyarakat juga merasa terpenuhi demandnya. Tentu saja, selain tadi saya sampaikan sarana prasarana, kemudian juga kualitas dosen, kemudian lab-labnya, Bapak, yang tidak ada, masalah kurikulum, Bapak. Kurikulum tidak match antara kebutuhan tenaga kerja dengan apa yang mereka terima di bangku sekolah, terlepas dari tadi kelemahan masalah praktikum. Nah, sekarang ya, kira-kira karena ada supply ada demand, positif dan negatifnya apa? Bukankah itu mencerdaskan rakyat? Tapi sisi lain kalau toh itu tidak memenuhi standar, siapa yang paling dirugikan dan apa implikasinya? Tentu yang paling dirugikan tentu ya masyarakat, Pak. Dari sisi mana ruginya? Iya, karena dia ya sudah, dia punya kesempatan, punya duit, masuk terlepas daripada bagaimana kualitas lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tidak bisa tidak, Bapak itu. Nah mungkin mau masuk perguruan tinggi yang bagus sulit bagi mereka, yang tersedia hanya itu aja. Itu tadi Bapak, makanya ke depan kita tidak boleh lagi bicara secara kuantitatif. Makin lama ini persyaratan-persyaratan minimum sekalipun itu betul-betul harus mendapatkan perhatian. Kelonggaran-kelonggaran pemberian izin, maaf Bapak, kami komplain 3 hal, terus terang saja, kami komplain 3 hal. Yang terakhir tanggal 16 akan dibahas di kementerian. Yang pertama, maaf saja, Prof. Komar adalah
orang negeri pada saat UIN pada waktu itu. Terus terang sekarang dengan PSDKU. PSDK itu apa? Program studi di luar kampus utama. Ya. Jadi hampir ada di setiap kabupaten sekarang. Pasti eksistensi dan survival dari PTS akan terancam. Apalagi mereka pada umumnya mendapatkan fasilitas atau bantuan langsung atau tidak langsung oleh Pemda. Jadi PTN itu kayak menggurita begitu? Memang menggurita, Bapak. Memang menggurita. Kalau emang itu bagus kualitasnya, apa yang salah? Iya, enggak apa-apa. Tapi mengapa kalau ada di suatu tempat sudah ada perguruan tinggi, khususnya apa swasta apa, dengan kualitas yang itu, mengapa dia mesti masuk? Mengapa dia tidak masuk pada suatu wilayah yang memerlukan modal besar, yang memerlukan expertise, Bapak, betul-betul kelangkaan ilmu ada di situ? Mengapa enggak itu, Bapak? Saya dosen PTN, terus terang saja, Bapak. Saya dosen PTN. Mestinya itu PTN, apalagi PTN BH itu arahnya betul-betul yang Bapak sering mengatakan harus menjadi universitas research. Oleh karena itu untuk PTN apalagi PTN BH, wong namanya PTN BH, mestinya mahasiswa untuk program pasca sarjana lebih banyak daripada program S1, Bapak. Ya, baiklah sekarang saya mau tanya Mas Dar ya. Perguruan tinggi swasta itu kalau dengan logika usaha, kalau kita tidak punya dana untuk menggaji dosen yang bagus, maka kemudian kualitasnya akan jadi juga tidak bagus kan? Pasti. Kalau dana masyarakat itu kecil, maka kampus hanya bisa gaji kecil pada dosennya dan produknya juga semakin tidak mutu. Dan itu yang terjadi sehingga kemudian ijazah itu seperti dijual murah, Memang. Ya. jadi pengangguran, dan itu sebuah penipuan aja bersama-sama. Nah, pengamatan Mas Darmono gimana sebagai pendiri Presiden University dan juga pengamat dunia pendidikan? Saya pikir kalau dari segi usaha, seperti Mas Komar katakan tadi kan supply and demand. Ya. Nah, jadi supply and demand dibarengkan dengan free market, ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha swasta, termasuk di sini tentunya adalah perguruan tinggi swasta, tidak didanai pemerintah, harus bisa hidup sendiri. Ya, sehingga konsep supply and demand dan free market itu harus jalan. Sedangkan perguruan tinggi negara, PTN, Pak ya, itu kan didanai oleh negara. Jadi itu tidak mengikuti supply and demand. Itu mempunyai tanggung jawab sendiri, yaitu yang jelas-jelas mencerdaskan bangsa dan termasuk inovasi, riset tadi. Sedangkan swasta karena membiayai sendiri, maka mereka harus lincah, tidak bisa terlalu diberikan banyak rambu-rambu. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat beda lagi kan. Sarjana itu sekarang sudah menjadi kebutuhan, ya, yang menjadi tren, mode, fashion. Kalau anak saya nggak lulus S1, itu saya malu sebagai orang tua. Sehingga orang tua itu merasa paling bangga dalam pesta pernikahan mengatakan anak saya S1. Nggak pernah bilang anak saya itu sudah kerja jadi direktur perusahaan apa. Jadi kebutuhan akan sarjana itu sangat tinggi. Maka swasta itu mengambil kesempatan ini. Swasta itu kan opportunist. Begitu lihat supply and demand-nya itu demand tinggi, supply kurang, saya bikin universitas swasta kan. Nah, sekarang kebutuhan pasar. Pasar itu apa yang dibutuhkan? Kalau butuhnya itu titel sarjana, saya mau gampang aja cepet supaya untung besar kan. Karena masyarakat yang akan menilai bahwa lulusan dari universitas ini yang dengan mudah mencetak S1, ya pasti kualitasnya tahu sendiri kan. Nah, ini tapi harus dihargai karena ini survive. Ya, perguruan tinggi swasta yang model begini survive, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan banyak sarjana, yang semua itu kita bangga kalau sarjana Indonesia itu setiap anak itu sarjana kan bangga kita. Berarti negara maju kan, konotasinya, ya kan. Nah, tapi kebutuhan sendiri di industri atau pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja terampil,
itu tidak perlu melihat S1 atau tidak, ya kan? Kompetensi yang bisa dicoba dulu dalam wawancara atau itu langsung ketahuan. Nah, perguruan tinggi yang terkenal, perguruan tinggi yang memang memproduksi mahasiswa lulusan yang baik itu dengan sendirinya mengambil posisi yang tinggi. Dan itu yang diminati oleh para pemberi tenaga kerja. Ya, oke. Sampai di situ gimana, Prof? Satu, perguruan tinggi kita ya itu memang minatnya tinggi dan banyak. Iya. SMP, SMU yang umum, jangan tanya keahliannya. Iya. Sedangkan kalau kita mendirikan vokasi, itu peminatnya sedikit dan mahal lagi, gitu kan. Tapi kalau yang umum itu banyak, karena orang itu seneng kalau saya itu sarjana. Bagaimana menanggapi komentar saran Mas Dar tadi?